semuanya, selamat datang di podcast PWK, podcast bersama warga Kemayoran. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi bermakna nih tentang pengembangan diri. Bareng saya sebagai host Muhammad Zakin dan Wardana. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat mahasiswa maupun anak muda-mudi nih, yaitu kepercayaan diri. Dan saya nggak sendirian, ada narasumber saya yaitu Muhammad Arikut dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi. Dan dia juga aktif di berbagai kegiatan kampus. Halo Arik. Halo Zaki, halo semua pendengar. Senang banget nih bisa ngobrol di podcast ini. Apa kabar hari ini Arik? Alhamdulillah kabar aku hari ini baik dan pastinya happy banget dong karena bisa ngobrol bareng Zaki di podcast PWK. Kalau Zaki sendiri gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga. Udah, kalau basa-basi aja ya, kita masuk segmen 1, yaitu kepercayaan diri. No. Jadi kita masuk ke segmen 1, yaitu apa sih pengenalan kepercayaan diri atau self efficacy. Nah, langsung aja ya. Menurut Arik sendiri, apa sih self efficacy? Bisa tolong jelasin nggak secara sederhana? Oke, jadi self efficacy itu sebenarnya adalah suatu istilah dari seorang psikolog bernama Albert Bandura. Dia berkata kalau self efficacy itu adalah suatu keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri untuk menghadapi suatu tantangan atau untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ini sebenarnya agak beda ya self efficacy sama percaya diri. Self efficacy itu lebih kayak ketika kita bisa yakin dengan kemampuan kita sendiri untuk misalnya tugas. Contohnya kayak misalnya kita lagi pengen presentasi gitu. Kalau kita punya self efficacy yang baik, kita pasti yakin kalau kita bisa presentasi dengan baik gitu di depan kelas. Atau mungkin ketika kita lagi ujian gitu, kalau kita memiliki self efficacy yang baik, kita pasti yakin kalau kita bisa ngerasain soal-soal yang ada gitu dengan baik. Mungkin itu sih kurang lebihnya tentang self efficacy dari aku. Wah, berarti jadi self efficacy itu kepercayaan diri kita terhadap sesuatu secara spesifik ya? Betul banget Kak Jaki, betul banget. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys, pengertian tentang self efficacy. Jadi dia agak berbeda ya dengan kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri itu kayak lebih definisi secara umum ya. Kalau self efficacy itu spesifik, kayak apa kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, jadi kita masuk ke segmen 2, yaitu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi aku sendiri nih, aku orangnya gampang gugup atau tidak percaya diri. Apalagi jika berbicara di depan banyak orang mirip. Nah, menurut Marik sendiri, gimana sih cara mengatasinya? Atau ada nggak sih momen atau situasi di mana self efficacy ini benar-benar ngebantu gitu? Oke, izin sharing ya tentang pengalaman aku pribadi. Dulu ketika masih di bangku SMP atau di SMA, aku juga sebenarnya sama kok kayak Jaki gitu. Sering banget kalau lagi presentasi di depan kelas atau ya dia ngomong di depan banyak orang gitu, masih suka gugup, masih suka belibet atau bahkan sampai gemeteran begitu loh ya. Tapi gini, kayak apa ya, aku ngerasa kalau percaya diri itu adalah suatu hal yang harus dilatih dan bisa dilatih gitu. Oleh karena itu ketika menginjak di bangku kuliah ini ya di UNJ, aku tuh kayak netapin suatu goals kalau aku tuh harus bisa buat ningkatin percaya diri aku. Karena aku rasa ya percaya diri ini bisa jadi suatu kunci untuk sukses di masa depan gitu. Oleh karena itu, waktu lagi prospek tingkat fakultas, eh, aku langsung mengajukan diri buat jadi ketuanya gitu. Kenapa? Karena aku pengen keluar dari zona nyaman aku gitu. Aku rasa aku harus bisa mendorong diri aku buat keluar dari ketakutan aku terhadap ngomong di depan orang banyak gitu. Oleh karena itu ya kayak tadi aku ngomong, aku langsung maju jadi ketua kelompok di ospek fakultas. Dan ya di sana
bisa dibilang cukup ngelatih lah, karena ketika menjadi ketua kelompok ospek, aku harus bisa ngobrol, aku harus bisa ngebonding tuh kayak mempererat anggota kelompok aku gitu. Dan ketika ada tugas-tugas ospek gitu ya, aku sebagai ketua, aku harus bisa nyampein tentang opini, ide, dan arahan lah untuk misalnya tugas-tugas itu ke teman-teman kelompok aku gitu. Terus juga sedikit sharing waktu mungkin sekitaran bulan Oktober sampai November kemarin, itu kan ada kayak panitiaan yang dibuka sama BEM itu ya. Ya. Ya itu kan bisa diikuti oleh maba juga lah, bukan anggota-anggota BEM juga. Nah itu sebenarnya awalnya nggak mau daftar gitu, karena masih kayak ngerasa males dan kayak nggak percaya diri lah gitu, karena itu kan kita sebagai maba harus gimana ya, bisa bekerja sama dengan cutting-cutting gitu. Entah kenapa waktu itu kayak mikir, kayaknya gak bakalan bisa deh, soalnya aku kalau ngomong sama orang lain aja masih suka ribet, masih suka gugup gitu. Ini yang pagi sama cutting gitu, kayaknya nggak bakal bisa deh. Tapi ada satu malam waktu itu kayak ketika di scroll TikTok, terus kayak lewat lah bahas tentang kayak pentingnya meningkatkan percaya diri. Dan jujur ya, dari situ langsung kayak terdorong kayak, oh yaudah, kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, harus ada sesuatu yang bisa bikin aku keluar dari ya yang kayak aku bilang zona nyaman ini gitu. Dan akhirnya aku eh, mempercayakan diri untuk daftar, dan alhamdulillahnya keterima. Dan yang aku rasain ya selama kepanitiaan itu, hmm, masalah tentang percaya diri seperti kayak gugup ngomong di depan orang, atau mungkin kayak nggak bisa mengutarakan pendapat dengan jelas, itu lumayan bisa teratasi ya. Karena ketika di panitian itu banyak banget momen-momen yang dimana ya aku harus bisa ngomong di depan banyak orang dan harus bisa komunikasi yang jelas gitu dengan banyak orang gitu. Jadi menurut aku, gimana sih biar kita bisa jadi orang yang lebih percaya diri, ya kita harus punya kemauan dulu sih. Karena kalau kita nggak punya kemauan, nggak bakal bisa kita buat keluar dari perangkap zona nyaman itu gitu. Dan menurut aku percaya diri itu sebenarnya bisa buat dilatih kok, asalkan kita mau aja gitu. Ya contohnya seperti yang kayak di pengalaman aku pribadi, ikut eh, panitiaan, atau kayak tadi tuh ngajuin diri jadi ketua kelompok. Intinya ngelakuin sesuatu yang dimana nantinya tuh mau nggak mau kita harus bisa lebih percaya diri deh gitu. Mungkin gitu sih Jak, kurang lebihnya. Keren banget. Jadi siapa sih itu semacam pemicu ya bentuk kita percaya diri. Betul betul, harus kita tuh bisa memicu sertifikasi itu keluar sih Jak. Keren banget. Jadi selanjutnya kita masuk ke segmen 3 nih, yaitu gimana sih cara meningkatkan self efficacy. Nah, banyak banyak mentor juga kan yang penasaran gimana sih cara meningkatkannya. Nah, mentor Rick sendiri gimana sih cara meningkatinnya, Rick? Oke, jadi izin menjawab sedikit ya, kayak gimana sih cara meningkatkan self efficacy. Sebenarnya tadi juga sempat dibahas di segmen sebelumnya, yaitu di segmen pengalaman pribadi, yang dimana kita bisa dilihat ya, kalau cara meningkatkan self efficacy ya harus banyakin pengalaman ya gitu. Contoh paling gampang gini deh, kayak misalkan eh, besok ada UTS statistika gitu, aku pribadi bisa dibilang cukup percaya diri lah buat ngadepin UTS statistika besok. Kenapa? Karena eh, sebelumnya aku udah ada beberapa pengalaman untuk mengajarkan soal-soal yang ada di UTS itu gitu. Jadi kenapa aku bilang banyakin pengalaman itu penting, supaya nantinya kita tuh ketika dihadapin di kondisi yang sama lagi, ya kita udah nggak kebingungan lagi gitu. Benar-benar penting itulah menurut aku, meningkatin pengalaman pribadi, pengalaman baru gitu. Simpel gini deh,
banyakin pengalaman baru sama dengan banyakin skills baru gitu. Jadi menurut aku benar-benar penting banget banyakin pengalaman-pengalaman selama ada di kampus ini gitu. Terus cara kedua mungkin ini sih, kayak kita coba bandingin diri kita sama orang sekitar kita. Ini dalam artian positif ya, kayak kenapa kayak menurut aku membandingkan diri itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri, karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat itu lebih lebih keren, lebih percaya diri, lebih lancar ngomongnya di depan umum, terus kayak lebih nyantai lah ngomongnya, itu pasti kita bakal ada pemicu gitu di dalam diri kita, kayak kok dia bisa ya kayak ngomong di depan banyak orang, kok dia bisa ya kayak ngomong sesantai itu, padahal kita seumuran sama dia, padahal kita satu jurusan sama dia gitu. Jadi menurut aku membandingkan diri sama orang lain itu juga bisa jadi salah satu cara ya untuk kita meningkatkan si self efficacy ini. Terus cara yang terakhir sih menurut aku kita harus ini sih bisa mencari lingkungan yang baik dan suportif gitu, karena menurut aku punya lingkungan yang positif dan suportif benar-benar bisa ngebantu banget untuk kita menghadapi bermacam tugas dan untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu. Karena contohnya misalkan katakan kita lagi ada di satu masalah ketika kita lagi mengerjakan tugas ataupun saat kita lagi progres untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita punya lingkungan yang positif, lingkungan yang suportif, pastinya kita bakal selalu disupport, kita bakal selalu disemangatin. Nah, support dan semangat dari mereka itu pasti bakal jadi dorongan lah buat kita, karena kita pasti nggak mau dong ngecewain orang-orang yang udah kayak baik banget sama kita lah gitu. Pasti kayak ada kayak tekanan di diri kita kalau kita tuh harus bisa buat mencapai apa yang kita mau gitu, karena kita udah didukung sama orang-orang yang baik gitu, masa kita mau mengecewakan mereka gitu. Jadi itu sih kurang lebih kayak tips-tips dari aku pribadi biar bisa lebih percaya diri gitu. Berarti kita bisa memulai dengan hal kecil terlebih dahulu ya. Betul, Tidak harus betul. selalu langsung ngomong di banyak orang, pidato gitu nggak usah ya. Betul, bahkan bisa jadi bisa dari hal yang paling dekat, contohnya kayak tadi tuh dari lingkup pertemanan dulu gitu sih. Ya untuk episode kali ini, buat teman-teman semoga setelah mendengarkan podcast kali ini makin bersemangat ya untuk belajar apa itu self efficacy. Makasih juga buat Arik telah sharing pengalaman pribadi, tips and trik maupun strategi-strategi untuk menghadapi self efficacy. Ya sama-sama juga Mas Jaki, makasih juga udah ajak aku ke podcast Warga Kemayoran ini, dari mana aku bisa sharing dan menyampaikan hal-hal tentang sertifikasi yang semoga nanti bisa bermanfaat untuk Mas Jaki dan semua pendengar. Oke, sampai sini dulu ya podcast dari Warga Kemayoran. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan salah kata. Kurang lebih ya mohon maaf, dan jika ada salah kata dari aku ataupun Mas Zaki mohon dimaafkan ya. Ya, aku Jaki. Aku Arik. Dadah. Nah, kita ini geraman.